Halo semua, saya Misha. Dan saya Renata. Mari support His Grace Church YouTube channel dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you, God bless you. Salam puji nama Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa di dalam program God Word Study, di mana program ini membahas mengenai topik-topik yang ada dalam Alkitab kita. Dan secara khusus hari ini, saat ini kita akan membahas mengenai orang-orang Majus dari Timur yang menjadi satu kisah ataupun cerita yang seringkali diperdengarkan pada saat acara-acara Natal. Dan tidak heran banyak juga drama-drama Natal yang kita lihat di dalam gereja maupun yang diperankan oleh anak-anak sekolah minggu yang menceritakan tentang kisah orang Majus dari Timur ini. Sebab itu GWS dalam program khusus Natal ini akan membahas secara khusus topik tentang kisah orang Majus dari Timur yang pada saat ini terambil di dalam Matius pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan ayat firman Tuhannya bagi setiap kita semua, jadi setiap saudara bisa memperhatikan ayat-ayat yang akan saya bacakan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan 12. Judul perikopnya berbicara tentang orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah setiap mereka yang mendengar, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dibangkitkan iman mereka, bahkan mereka menerima kebenaran. Karena kami percaya kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami. Urapi setiap kata kalimat sehingga setiap kata kalimat mengandung kuasa Tuhan untuk boleh mengubah kehidupan kami, membangkitkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan kepada setiap kita semua bahwa kisah ini adalah kisah yang sangat familiar yang sudah kita dengar. Yang seringkali pada saat Natal kita akan mendengar khotbah-khotbah tentang orang Majus. Tetapi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan peristiwa orang Majus ini, Bapak Ibu. Seringkali kita melihat foto ataupun melihat gambar-gambar di mana pada saat Yesus lahir, ada orang-orang Majus yang datang berjumpa dengan bayi Yesus dan mereka membawa persembahan. Seperti yang Alkitab gambarkan, emas, kemenyan, dan mur. Tapi tahukah saudara, sebenarnya orang Majus atau kedatangan orang Majus menjumpai Yesus bukan pada saat Yesus dilahirkan. Tetapi ada sebuah perbedaan waktu pada saat Yesus lahir dengan orang Majus berjumpa dengan Yesus.
Kenapa demikian? Karena kalau kita mau membaca Alkitab, kita teliti Alkitab, Alkitab jelas mengatakan kepada kita dalam ayat yang pertama, Matius pasal yang kedua, dikatakan di sana begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, kalau saudara mau lihat Alkitab, bahwa kedatangan orang-orang Majus bukanlah mereka datang dari Yerusalem. Bukan orang yang tinggal di dalam tanah Yudea. Orang-orang Majus ini diyakini mereka adalah orang-orang Persia yang kalau kita mau lihat di zaman sekarang dalam peta Alkitab, mereka itu berasal dari Iran. Nah, kalau saudara lihat peta berikut ini, bagaimana jarak antara Iran dan Israel itu mempunyai jarak yang cukup jauh. Kalau kita mau melihat sekitar, kalau melalui perjalanan yang dilakukan oleh mereka, bisa mencapai 1000 sampai 1600 km jauhnya. Nah, pada saat itu hanya 2 alat transportasi yang memadai untuk digunakan, dengan melalui jalan darat dan melalui jalan laut. Dan kalau kita melihat letak geografis antara Iran dan Yerusalem, hanya ada satu cara mereka melakukan perjalanan, itu dengan melakukan perjalanan darat. Dan untuk melakukan perjalanan darat dengan jauh sekitar 1000 sampai 1600 km, itu bukanlah satu perkara yang mudah, Bapak Ibu. Mereka harus melewati berbagai macam kota, kota demi kota, bahkan mereka harus melewati padang gurun, resiko-resiko yang mereka harus hadapi sepanjang perjalanan mereka, itu yang harus orang Majus tanggung, demi mereka bisa berjumpa dengan raja yang dilahirkan ini. Sehingga banyak teolog yang dapat menyimpulkan bahwa perjalanan orang Majus ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, mungkin bisa mencapai 6 bulan lebih untuk bisa sampai ke Yerusalem. Nah, kita juga seringkali melihat bahwa orang-orang Majus digambarkan dengan kedatangan 3 orang. Kenapa demikian? Karena kita melihat dari persembahan yang mereka berikan, emas, kemenyan, dan mur. Ada 3 jenis persembahan. Tapi kalau kita mau juga meneliti dengan lebih dalam, lebih jauh lagi, bahwa mereka membawa sebegitu banyak harta benda, tidak mungkin mereka melakukan perjalanan hanya bertiga. Resiko mereka dijarah, dirampok di tengah perjalanan cukup besar. Sehingga mereka harus membawa orang-orang, harus membawa pegawai-pegawai, penjaga mereka untuk bisa melindungi mereka selama dalam perjalanan mereka dari Iran atau dari Persia menuju kepada Yerusalem. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga juga kita bisa simpulkan bahwa perjalanan mereka adalah seorang besar. Bisa diartikan mereka seorang raja-raja atau seorang imam-imam. Mereka orang-orang kaum-kaum terpelajar, orang-orang pintar. Yang pasti mempunyai banyak pengikut, mempunyai banyak orang yang menyertai perjalanan mereka untuk melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya. Sehingga mereka harus membawa sebegitu banyak rombongan orang. Sehingga kita nggak bisa mengetahui secara pasti sebenarnya berapa jumlah orang Majus yang melakukan perjalanan dari Persia menuju kepada Yerusalem. Tapi keluar daripada itu saya akan menekankan kepada kita, kalau kita mau melihat di dalam ayatnya yang ke-11, ini yang menjadi sebuah alasan kenapa mereka menjumpai Yesus bukan pada saat Yesus baru dilahirkan mereka berjumpa, tetapi lebih jauh daripada itu. Dalam ayat yang ke-11 kita melihat di sana begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Perhatikan, mereka tidak masuk ke dalam kandang, tetapi mereka masuk ke dalam rumah. Jadi Yesus tidak lagi ada di kandang, di palungan, tetapi berada dalam rumah. Dan juga Alkitab atau Matius ini memakai kata anak di sana, tidak lagi memakai kata nefos, tetapi memakai kata paidion. Kalau nefos itu ditunjukkan kepada bayi, anak yang baru lahir. Tapi paidion adalah anak yang bisa dikategorikan yang sudah lepas dari susu. Yang sudah bisa lebih besar daripada seorang bayi. Dan itulah yang Matius pakai dalam ayat yang ke-11 dengan menunjuk dengan kata melihat anak itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu bahwa anak yang dijumpai bukan lagi berbentuk seperti bayi, tetapi anak yang sudah lebih bertumbuh. Itulah yang bisa kita simpulkan bahwa perjalanan mereka harus menempuh waktu yang cukup panjang.
dari Persia menuju Yerusalem demi berjumpa dengan juru selamat yang sudah lahir ini. Nah, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat kita menyambut Natal tahun ini? Saya mau membagikan beberapa hal kepada saudara yang menjadi sebuah bahan perenungan bagi kita semua hari ini. Bagaimana perjalanan orang Majus ini yang tadi saya katakan tidak mudah. Dari Persia menuju Yerusalem. Pada saat di Yerusalem dia bertemu dengan Herodes, mereka bertemu dengan Herodes. Dan sampai pada akhirnya diselidikilah kitab-kitab. Sampai tibalah mereka di Bethlehem. Dari perjalanan ini mereka harus menanggung banyak resiko di tengah perjalanan mereka. Mereka bukanlah bangsa yang terpilih, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Israel lah yang menjadi bangsa yang terpilih. Umat kepunyaan Tuhan itulah Israel. Makanya tidak heran bahwa Yesus datang bagi mereka yang adalah keturunan Israel. Bagi bangsa Yahudi. Yesus tidak datang bagi orang Persia. Yesus datang bagi orang Yahudi. Kenapa bisa begitu? Coba kalau kita mau melihat sekilas, kita buka Yohanes pada pasalnya yang pertama. Dalam Yohanes pada pasal yang pertama, ayat yang ke-10, Alkitab katakan kepada kita demikian Bapak Ibu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang ke-11, ini yang saya mau garis bawahi. Ia datang, ia ini menunjuk kepada Yesus. Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Siapa itu milik kepunyaannya? Itulah Israel. Itulah bangsa yang terpilih. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Alkitab catat begini. Tetapi orang kepunyaannya itu, orang-orang Israel atau bangsa Yahudi tidak menerimanya. Jadi jelas Alkitab mau mengajar kepada kita bahwa memang Yesus datang mulanya dari awalnya kepada orang-orang Yahudi. Janjinya dia mau genapi bagi umat yang dia pilih dari semua bangsa yang ada dalam dunia ini. Nah, kayaknya tidak heran firman Tuhan ajarkan kepada kita, Israel adalah biji matanya Tuhan, umat kepunyaannya Tuhan. Dan untuk mereka lah Yesus datang. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ternyata milik kepunyaannya atau bangsa pilihannya tidak menerima Yesus. Makanya muncul kalimat dalam ayat ke-12 yang mengatakan, tetapi bukan lagi kepada satu bangsa, bukan lagi kepada satu kelompok orang, bukan lagi terbatas kepada orang-orang Yahudi, tetapi dalam ayat ke-12 menegaskan semua orang yang menerimanya. Jadi semua kita yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Dari sini saya mau mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana orang-orang Majus yang walaupun bukan bangsa pilihan, bukan umat kepunyaan Allah, tetapi mereka pada saat tahu ada kelahiran seorang juru selamat dunia, mereka berani menempuh perjalanan yang mengandung banyak resiko, melewati berbagai macam rintangan, hanya demi berjumpa dengan Yesus. Hanya demi bisa melihat juru selamat yang lahir itu. Pertanyaan bagi kita hari ini, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, beranikah kita mengambil segala resiko demi untuk kita bisa mengiring, menjalani kehidupan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Beranikah kita mengambil segala resiko, berani berkorban bagi Tuhan? Pada saat kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berani berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hidup kita selalu menyenangkan Tuhan. Jangan sampai orang-orang yang, maaf saya katakan, seperti orang-orang Majus, mereka yang bukan bangsa pilihan, tapi mereka berani menanggung segala resiko hanya untuk mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi pertanyaannya hari ini kepada kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, beranikah kita berkorban bagi Tuhan? Beranikah kita mengambil segala resiko hanya demi mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Tidak heran Bapak Ibu, banyak kekristenan yang kita lihat sekarang ini, kekristenan yang tidak memiliki semangat dan spirit yang berani berkorban bagi Tuhan, yang berani berkorban bagi Dia.
Saya saat ini tinggal di Manado. Pada saat di Manado kita mungkin bisa melihat banyak gereja di sana sini. Kata orang tiap 100 meter ada gereja, bahkan tidak hanya 100 meter, berhadap-hadapan juga bisa ada gereja. Biasanya dalam momen-momen Natal gereja itu penuh. Banyak gereja memasang tenda-tenda karena tidak bisa menampung jemaat yang hadir. Tapi pertanyaannya setelah Natal, tenda itu sudah dibongkar. Tidak diperlukan lagi. Karena tidak ada lagi gereja atau orang-orang yang datang ke gereja seperti momen-momen Natal. Makanya tidak heran ada ungkapan seperti orang Kristen kapal selam. Yang hanya sebentar muncul, lama hilang begitu. Kalau kita tanya kepada mereka-mereka yang demikian, seringkali mereka hanya berkata, ya sibuk. Ya kalau acara Natal memang itu sebuah acara besar. Hari raya orang Kristen dan saya sebagai orang Kristen, saya harus hadir dalam gereja. Tapi pertanyaannya bagi kita hari ini, apakah memang hanya satu momen waktu tertentu kita pergi beribadah? Dan kita melupakan hari-hari yang lain untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Saat-saat ini kita masih bisa menikmati. Berbeda dengan tahun-tahun lalu, kita nggak bisa menikmati momen-momen Natal dalam gereja. Persekutuan dalam gereja. Tapi hari-hari ini kita bisa menikmati semuanya. Pandemi COVID yang terjadi sudah sedikit menurun. Dan membuat kita bisa beribadah bersama-sama. Sehingga banyak orang berkata dengan alasan, ya saya bisa kok beribadah di rumah, saya bisa kok beribadah di mana saja. Betul, kita bisa beribadah di mana saja. Tapi pertanyaannya pada saat itu terbuka bagi kita, kenapa kita nggak manfaatkan? Karena banyak daerah-daerah yang lain, yang mungkin masih ada di Indonesia, yang jauh dari tempat kita hari ini mungkin kita berada. Mereka sulit untuk beribadah, mereka sulit untuk ke gereja. Membangun gereja susah, membuat izin beribadah susah. Merayakan Natal harus berjalan ratusan kilometer. Menempuh perjalanan cukup jauh. Tapi mereka berani bayar harga. Mereka berani berkorban dan melakukan itu. Hanya demi mereka bisa beribadah bersama-sama. Tapi pertanyaan bagi kita hari ini yang bisa beribadah secara bebas. Kenapa kita akhirnya menyia-nyiakan ibadah kita? Bayangkan orang-orang Majus. Mereka berani mengambil segala risiko. Mereka berani mengambil segala konsekuensi yang mungkin akan mengancam nyawa mereka, mengancam harta benda mereka, hanya demi mereka bisa berjumpa dengan Yesus. Yang seharusnya hari ini setiap kita juga harus bisa mencontoh dan melihat dari peristiwa orang Majus ini, bahwa perjalanan mereka tidak mudah, saudara. Perjalanan mereka tidak mudah. Tapi demi untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Juru Selamat, mereka siap menanggung segala risiko. Makanya kalau hari ini kita berkata kita orang Kristen, apa harga yang sudah kita bayar bagi Tuhan? Apa yang sudah berani kita korbankan bagi Tuhan? Pada saat kita bisa menikmati ibadah dengan santai, kita bisa menikmati ibadah tanpa halangan, seharusnya semua itu kita bisa manfaatkan dalam sebuah momen untuk kita bisa bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari peristiwa orang Majus, yaitu terdapat dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 mulai dikatakan demikian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat yang ke-11, ini yang saya mau garis bawahi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang kedua, bagaimana orang yang sebenarnya tidak terpilih, bukan bangsa pilihan. Tapi yang pertama tadi saya mau katakan kepada saudara, mereka berani mengambil segala resiko hanya demi bisa berjumpa dengan Juru Selamat yang dilahirkan. Yang kedua, tidak hanya berhenti dalam pengorbanan mereka mengambil segala resiko dalam perjalanan, tetapi mereka benar-benar tulus dalam penyembahan mereka kepada Yesus. Bahkan tidak heran mereka bisa membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan mereka kepada Yesus dan keluarganya. Yang kedua yang kita bisa pelajari
Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan? Seringkali banyak dari antara kita yang merasa mungkin sedikit berbangga, Pak, saya sudah tidak pernah kok melewatkan, saya selalu kasih perpuluhan tepat waktu. Saya selalu hadir dalam gereja, tiap minggu saya tidak pernah absen. Saya selalu ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Bukankah itu semua sudah cukup? Tapi saya mau katakan kepada saudara, bahwa sikap mereka di dalam pada saat mereka berjumpa dengan Yesus, melihat Yesus, melihat anak itu, lalu dengan respon secara tiba-tiba mereka sujud menyembah dia. Sikap inilah yang memampukan mereka tanpa pikir panjang untuk membuka segala harta benda yang mereka punya dan mempersembahkan kepada Yesus. Yang kita mau garis bawahi adalah sikap hatinya terlebih dahulu yang punya kerendahan hati untuk menyembah Raja di atas segala raja. Ibadah kita bukan hanya sekedar yang penting kita sudah datang ke gereja, kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan cukup sampai di situ. Itu adalah sebuah kata-kata hanya bagian dalam sebuah ibadah. Tetapi ibadah yang sebenarnya mempersembahkan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan. Makanya tidak heran dalam Roma pada pasal ke-12 ayat yang pertama dikatakan di sana, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita yang sejati. Mempersembahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Kata penyembahan itu berasal pertama kali muncul dalam Kejadian pasal ke-22 pada saat Abraham ingin mempersembahkan Ishak anaknya. Pada saat ditanya oleh bujangnya, Abraham berkata, kami akan pergi untuk sembahyang. Kata sembahyang di sana memakai kata Ibrani sakha. Ya, kata Ibrani sakha ini artinya penyembahan, sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mempersembahkan. Sebenarnya Abraham mau mempersembahkan anaknya. Abraham tahu dia harus mengorbankan anaknya, memberikan anaknya segala yang dia punya untuk Tuhan. Itulah penyembahan, itulah ibadah, itulah sembahyang. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Majus pada saat itu. Mereka sujud menyembah dia. Dan mereka memberikan segala yang mereka punya bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mencari hidup kita hari ini. Tuhan mencari hati kita. Tuhan rindu karena dia sudah berani mengorbankan segala-galanya yang terbaik bagi kita. Seringkali kita sebagai orang Kristen hanya menjadi orang Kristen transaksional. Yang kita selalu berkata sama Tuhan, Tuhan berkati saya, maka saya akan rajin ibadah. Tuhan berkati pekerjaan saya, berikan saya naik jabatan, maka saya akan melayani Tuhan. Tuhan yang penting berkati anak saya, maka saya akan mulai hari ini berkata saya akan melayani Tuhan. Hei, jangan jadi orang Kristen yang transaksional. Karena Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita. Bayangkan kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, setiap nafas yang Tuhan beri kepada kita, kalau Tuhan mau memakai bentuk transaksi, habislah hidup kita. Tapi Tuhan mau mengajar kepada setiap kita melalui peristiwa orang Majus ini. Mari berikan seluruh yang kita punya bagi Tuhan. Kita makan, kita minum, kita bekerja, kita sekolah, semua kita lakukan hanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah ibadah kita yang sebenarnya. Itulah ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan seluruh yang ada pada kita bagi Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen mensalah tafsirkan. Seakan-akan surga itu menjadi satu tempat investasi, kita taruh 10 nanti datang 100. No, Tuhan sudah lebih dulu menyerahkan semuanya sama kita. Dia sudah berikan semuanya sama kita. Sekarang pertanyaannya kepada kita, apa sih yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Kalau dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Pak, bukankah pada saat kita memberi Tuhan berkati 30, 60, 100? Nggak ada dalam Alkitab memberi itu dikasih 30, 60, 100. Itu berbicara tentang firman Tuhan yang ditabur. Itu akan bertumbuh, bukan dalam kategori di sana tentang uang. Pelajari Alkitab, pelajari tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Makanya dua hal yang mau saya ajak kepada kita dalam perenungan Natal tahun ini. Marilah jadi orang Kristen mencontoh orang Majus. Mereka berani mengambil segala risiko, kesulitan, rintangan, mereka akan hadapi.
demi mereka bisa berjumpa dengan Juru Selamat. Sekarang setiap kita yang sudah menerima Juru Selamat, beranikah kita mengambil segala resiko? Jangan jadi orang Kristen yang gampang menyerah. Jangan jadi orang Kristen yang hanya orang Kristen dengan kategori anak-anak. Hujan sedikit takut ke gereja, baru hujan. Tantangannya belum banyak. Lebih enak kita di rumah, Pak. Wah, bagaimana hari Minggu pagi, pada saat kita mau bangun, hujan, cuaca dingin, ya ke gereja nanti saja. Orang Majus melewati banyak rintangan, resiko, mungkin nyawa mereka harus mereka pertaruhkan demi untuk berjumpa dengan Tuhan. Seharusnya kita lebih lagi. Yang kedua, belajar dari orang Majus. Mereka punya hati yang menyembah, sikap hati yang menyembah. Sehingga dalam sikap hati mereka menyembah, mereka berani memberikan segala-galanya bagi Tuhan, apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya. Oleh sebab itu kita belajar di hari ini, apa yang sudah kita persembahkan buat Tuhan. Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan. Apa yang sudah kita kasih buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan dan mengasihi kita dengan kasih yang besar. Dengan dia meninggalkan surga menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Bukankah itu bukti dari kasih Tuhan kepada kita? Dan seperti itu pula lah yang seharusnya kita lakukan, saudara. Kita mengasihi Tuhan, kita beribadah, kita sembahyang, kita menyembah, itu mempersembahkan segala yang terbaik. Yang kita punya, yang kita miliki, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa saya biarlah di momen Natal di tahun ini, momen Natal boleh mengubahkan kita, momen Natal boleh memperbaharui kehidupan kita, membuat konsep baru dalam pikiran kita, bahwa Natal bukan hanya berbicara tentang kemeriahan. Natal bukan hanya berbicara dengan pesta, tapi Natal berbicara tentang beranikah kita berkorban bagi Tuhan, dan beranikah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik lebih dahulu kepada setiap kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.